Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari IKM 3A kelompok 4 mata kuliah agama Islam 2 akan mempresentasikan mengenai ajaran Islam mengenai upaya peningkatan kesehatan masyarakat. Sebelumnya ada 8 anggota di sini. Yang pertama adalah ada Nanda Eka, Desika Dwi Ayu Ramawati, Adani Pramudia Ningrum, Viola Zahra, Siti Mutmaina, Afifah Nuralinda, Lala Amanda, dan Alia Is Victonika. Baik, mengenai latar belakang, sebagai umat Islam, tentunya di setiap aspek kehidupan dan kegiatan kita itu selalu ada peran-peran Islam di dalamnya. Nah, kesehatan itu adalah merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan kita, di mana di kesehatan ini sangat diajarkan mengenai ajaran-ajaran Islam. Nah, Islam sangat mementingkan keselamatan dan kesehatan manusia maupun lingkungannya. Nah, menurut Majelis Ulama Indonesia, itu arti sehat adalah sebagai ketahanan jasmaniah, rohaniah, dan sosial yang patut disyukuri dengan mengamankan tuntutannya. Nah, dalam mengamalkan kesehatan terdapat salah satu hadis, yaitu hadis riwayat dari Ibnu Abbas yang berkata, "Aku pernah datang menghadap Rasulullah SAW dan bertanya, ya Rasulullah, ajarkan kepadaku sesuatu doa yang akan baca dalam doaku." Dan Rasulullah menjawab, "Mintalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala ampunan dan kesehatan." Kemudian aku menghadap lagi pada kesempatan yang lain dan bertanya, "Ya Rasulullah, ajarkan kepadaku sesuatu doa yang akan aku bacakan dalam doaku." Dan Nabi menjawab, "Wahai Abbas, wahai paman Rasulullah SAW, mintalah kesehatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala di dunia maupun di akhirat." Nah, sudah kita tahu aspek kesehatan ini memiliki banyak determinan. Nah, salah satunya yang dikemukakan oleh HBE Bloom bahwa ada 4 faktor, yaitu lingkungan, perilaku, genetik, dan pelayanan sosial. Nah, ajaran Islam ini memiliki keterkaitan dengan upaya preventif dan promotif dalam kesehatan masyarakat. Nah, dalam makalah ini, kami membahas mengenai bagaimana Islam mengajarkan ajarannya dalam upaya peningkatan kesehatan masyarakat. Adapun tujuan dari dibuatnya makalah ini yang pertama untuk mengetahui upaya peningkatan kesehatan masyarakat menurut ajaran Islam, mengetahui upaya peningkatan kesehatan lingkungan dalam perspektif Islam, selanjutnya mengetahui upaya pemenuhan gizi dalam perspektif Islam, yang keempat mengetahui upaya peningkatan kesehatan dan keselamatan kerja dalam perspektif Islam, yang kelima, mengetahui upaya promosi kesehatan dalam perspektif Islam. Yang keenam, mengetahui upaya penanggulangan penyakit epidemiologi dalam perspektif Islam. Yang ketujuh, mengetahui kependudukan yang dilihat dari perspektif Islam. Dan yang terakhir, mengetahui peran administrasi dan kebijakan kesehatan berwawasan Islam terhadap upaya peningkatan kesehatan masyarakat. Adapun manfaatnya adalah yang pertama, membantu umat Islam untuk lebih memahami dan mengimplementasikan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam menjaga kesehatan diri dan lingkungan. Yang kedua, membantu masyarakat untuk memahami pentingnya gizi seimbang dan memilih makanan yang halal dan baik. Yang ketiga, membantu masyarakat untuk memahami cara penanggulangan penyakit menular sesuai dengan ajaran Islam. Dan yang terakhir, membantu masyarakat untuk memahami kependudukan dan peran administrasi dan kebijakan kesehatan berwawasan Islam terhadap upaya peningkatan kesehatan masyarakat. Next slide. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai kesehatan dalam Islam. Kesehatan sendiri itu berasal dari kata bahasa Arab yaitu sahah yang artinya sehat, tidak sakit, atau selamat. Secara harfiah, kesehatan diartikan sebagai keadaan sehat baik dari segi jasmani maupun rohani. Menurut WHO tahun 1957, kesehatan sendiri diartikan sebagai keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap individunya ini hidup secara produktif, baik sosial maupun ekonomis. Islam menganggap bahwa kesehatan ini termasuk bagian dari nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling besar. Hidup sehat adalah hajat manusia yang paling esensial, karena hidup sehat selain dapat mengantarkan kepada taraf kehidupan yang lebih baik dan sejahtera, juga merupakan bagian dari prasyarat kesempurnaan ibadahnya. Nah, mengenai kesehatan, Islam menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dapat menurunkan penyakit sekaligus obat untuk menyembuhkannya. Dalam surat Al-Isra ayat 82 dijelaskan bahwa dalam Al-Quran terdapat penyembuh penyakit kejiwaan,
ragawi, dan rohani bagi mereka yang percaya. Oleh karena itu, manusia harus berikhtiar, bersyukur, serta berusaha memelihara kesehatannya secara terus-menerus, seperti yang tercantum dalam Quran Surat Ibrahim ayat 7 yang berarti, dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Next slide. Oke, selanjutnya ada kesehatan masyarakat. Kesehatan masyarakat adalah ilmu dan seni pencegahan penyakit, perpanjangan hidup, dan peningkatan kesehatan melalui upaya organisasi masyarakat, publik, dan pribadi. Kesehatan masyarakat itu lebih berfokus pada upaya preventif dan promotif dibandingkan upaya kuratif dengan tujuan mencegah penyakit sebelum terjadi dan menjaga kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Menurut Khan, tahun 2015, Islam juga mendorong upaya promotif dan preventif melalui dakwah kesehatan. Pemimpin agama dan masyarakat didorong untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga kesehatan, pola hidup sehat, dan upaya preventif lainnya. Dengan demikian, kesehatan masyarakat dalam pandangan Islam tidak hanya berfokus pada pengobatan, tetapi juga pencegahan dan pemeliharaan kesehatan yang merupakan tanggung jawab semua pihak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah bersabda, "Jika kamu mendengar wabah di suatu tempat, maka janganlah kamu memasukinya. Dan jika wabah itu terjadi di tempat kamu berada, maka janganlah kamu keluar darinya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menegaskan konsep karantina sebagai bentuk tindakan preventif dalam menghadapi penyebaran penyakit. Ilmu yang ada di dalam kesehatan adalah gizi, kesehatan reproduksi, K3, AKK, epidemiologi, dan PKI. Boleh next slide? Nah, selanjutnya adalah pembahasan upaya kesehatan masyarakat sesuai ajaran Islam. Nah, sudah pasti diketahui bahwa menurut WHO, gizi sehat secara umum adalah keadaan sejahtera di mana fisik, jiwa, mental maupun sosial dalam keadaan sempurna, tidak hanya terbebas dari penyakit ataupun kelemahan. Nah, sehat dapat ditinjau dari beberapa aspek, salah satunya aspek agama. Nah, pastinya semua agama ini memiliki beberapa prinsip dalam menjaga kesehatan tubuh maupun lingkungan, tetapi yang pasti tujuan agama-agama tersebut adalah sama mempertahankan kesehatan. Nah, kesehatan adalah aspek yang sangat penting dalam ajaran Islam. Tidak ada sesuatu yang berharga bagi kesehatan yang diriwayatkan dalam hadis riwayat Bukhari nomor 6214 dari Ibnu Abbas, bahwa artinya ada dua kenikmatan yang banyak sekali manusia tertipu, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu senggang. Nah, kesehatan masyarakat ini berfokus pada kegiatan upaya promotif dan preventif untuk mencapai kesehatan masyarakat. Kesehatan menjadi hal yang paling penting adalah ketika seseorang sehat bisa diartikan orang itu kuat. Lemah kuatnya seseorang beribadah tergantung pada kondisi tubuhnya. Nah, kesehatan merupakan nikmat terbesar yang diberikan oleh Allah kepada hamba-hambanya. Nah, dalam makalah ini kami mempelajari mengenai bagaimana Islam untuk pelajari upaya kesehatan masyarakat sesuai ajaran Islam dari beberapa aspek kesehatan masyarakat, mulai dari epidemiologi, promosi kesehatan, hingga administrasi kesehatan, kebijakan, dan kesehatan. Selanjutnya ada upaya peningkatan lingkungan dalam ajaran Islam. Jadi kesehatan lingkungan itu merupakan salah satu cabang dari ilmu kesehatan masyarakat yang meliputi semua aspeknya dan hubungannya dengan lingkungan. Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982, kesehatan lingkungan adalah suatu kondisi yang mampu menopang keseimbangan ekologis yang dinamis antara manusia dan lingkungan untuk mendukung tercapainya kualitas hidup manusia yang sehat dan sejahtera. Nah, ruang lingkup kesehatan lingkungan sendiri ini meliputi perumahan, pembuangan kotoran manusia, penyediaan air bersih, pembuangan sampah, pembuangan air limbah, sanitasi tempat umum, dan pencemaran lingkungan. Al-Quran dan hadis menjelaskan bahkan mewajibkan setiap manusia untuk menjaga lingkungan dan kelangsungan kehidupan manusia di bumi. Setiap tindakan atau perilaku manusia yang berhubungan dengan orang lain atau lingkungan hidupnya harus dilandasi keyakinan terhadap kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, alam dan seluruh tanah di muka bumi adalah masjid dan tempat ibadah. Dari hadis tersebut menjelaskan bahwa seluruh alam semesta sebagai ibadah yang tidak boleh dikotori atau dirusak, serta harus terus dijaga dan dirawat kelestariannya. Seperti yang dijelaskan dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 56 yang berbunyi, dan janganlah kamu
dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi sesudah Allah memperbaikinya, dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan harap, sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Boleh tolong next slide. Islam sangat menekankan pentingnya menjaga kesehatan dan kebersihan termasuk kesehatan lingkungan. Ajaran Islam memberikan panduan yang komprehensif terhadap bagaimana manusia berinteraksi dengan lingkungannya. Upaya peningkatan kesehatan lingkungan dalam ajaran Islam seperti menjaga kebersihan yang dapat diterapkan dengan menjaga kebersihan diri, lingkungan kita, tempat ibadah, dan fasilitas umum. Selanjutnya tidak berselingkuh, minuman yang kita konsumsi, dan juga menjaga ibadah yang Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala itu baik dan menyukai kebaikan, bersih dan menyukai kebersihan, mulia dan menyukai kemuliaan, bagus dan menyukai kebagusan. Oleh sebab itu bersihkanlah lingkunganmu. Hadis riwayat Tirmizi. Oke, boleh tolong next slide. Selanjutnya yaitu upaya pemenuhan gizi masyarakat dalam perspektif Islam. Nah, gizi merupakan aspek yang sangat penting dalam menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh manusia. Gizi dalam Islam sangat erat kaitannya dengan makanan halal dan haram. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan pedoman mengenai jenis-jenis makanan yang boleh dikonsumsi atau halal dan tidak boleh dikonsumsi atau haram oleh manusia melalui Al-Quran dan hadis. Makanan halal sendiri merupakan makanan yang syarat-syarat tertentu antara lain berasal dari sumber yang bersih dan diambil dengan cara yang halal serta tidak mengandung zat-zat yang berbahaya bagi kesehatan. Sedangkan makanan haram sendiri adalah makanan yang dilarang untuk dikonsumsi seperti daging babi dan minuman yang mengandung alkohol. Gizi dalam Islam menganjurkan untuk mengkonsumsi makanan dengan porsi yang seimbang dan tidak berlebihan. Karena menurut Islam, makanan dapat mempengaruhi perilaku dan akhlak seseorang. Sebagaimana firman Allah dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 90 yang menegaskan bahwa makanan dan minuman yang dilarang seperti minuman yang mengandung alkohol dapat mempengaruhi perilaku dan akhlak seseorang. Agar dapat menjalankan kewajiban sebagai hamba Allah dengan maksimal, maka dibutuhkan kesehatan baik secara fisik maupun psikis. Nah, salah satu caranya yaitu melihara kesehatan dengan memperhatikan asupan gizinya. Menjaga kesehatan tubuh dengan mengonsumsi makanan dan minuman yang halal merupakan sebuah kewajiban bagi setiap muslim. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu." Quran Surat Al-Baqarah ayat 168. Maraknya kasus gizi buruk memberikan dampak yang signifikan. Boleh di next? Oleh karena itu, Islam sangat memperhatikan kualitas makanan yang harus dikonsumsi agar manusia terhindar dari gizi buruk. Yang dapat dilakukan untuk mengatasi gizi buruk ada 3 aspek, yaitu ketersediaan pangan berkualitas, pemerataan sosial, dan pemberdayaan masyarakat. Hal ini termasuk dengan program-program yang dapat meningkatkan ketersediaan makanan bergizi bagi semua lapisan masyarakat, serta upaya untuk mengurangi kemiskinan yang dapat menyebabkan kurang gizi. Yang selanjutnya ada konsep kesehatan dan keselamatan kerja dalam Islam. Islam sangat menganjurkan umatnya untuk bekerja. Dalam Islam, bekerja haruslah dilakukan dengan niat semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesehatan dan keselamatan kerja merupakan aspek penting dalam lingkungan kerja. Dalam pandangan Islam, menjaga kesehatan dan keselamatan merupakan kewajiban. Islam mengajarkan pentingnya menjaga diri dan orang lain dari bahaya, serta melakukan pekerjaan dengan penuh tanggung jawab. Hal ini tertuang dalam firman-Nya di salah satu ayat Al-Quran yang artinya, berinfaklah di jalan Allah, janganlah jerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan dan berbuat baiklah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Al-Baqarah ayat 195. Dalam penerapan ketiga, ayat ini dapat menjadi dorongan untuk manusia agar senantiasa bertanggung jawab dalam menjaga kesehatan dan keselamatan diri dan orang lain. Ayat ini mengingatkan kepada umat manusia untuk menghindari tindakan atau perilaku yang dapat membahayakan diri dan orang lain. Next slide. Beberapa upaya yang sebaiknya dilakukan oleh umat Islam dalam rangka meningkatkan kesehatan dan keselamatan kerja adalah sebagai berikut.
Yang pertama ada berusaha menghindari bahaya dan kerugian. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, Malik, dan Ibnu Majah yang artinya tidak boleh membahayakan diri dan membahayakan orang lain. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dan nomor dua, menjaga diri sendiri dan orang lain. Tertera dalam hadis, barang siapa yang memberi kemudaratan kepada seorang muslim, maka Allah akan memberikan kemudaratan kepadanya. Barang siapa yang merepotkan atau menyusahkan seorang muslim, maka Allah akan menyusahkan dia. Hadis riwayat Abu Dawud dan At-Tirmizi. Maksudnya hadis ini menyebutkan bahwa umat Islam diperintahkan untuk menghindari bahaya yang bisa menyelakai diri sendiri maupun orang lain. Boleh tolong next slide. Yang ketiga, senantiasa berbuat baik dan saling membantu. Tertera dalam surat Al-Maidah ayat 32 yang artinya oleh karena itu kami tetapkan bagi Bani Israel bahwa barang siapa membunuh seorang bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Ayat tersebut mengajarkan bahwa setiap tindakan yang kita lakukan memiliki dampak yang besar. Ketika kita membunuh satu jiwa, kita tidak hanya menghilangkan satu kehidupan, namun juga mengganggu keseimbangan dan keselamatan masyarakat secara keseluruhan. Dalam hal ketiga, hal ini dapat diartikan sebagai sebuah tanggung jawab untuk senantiasa berbuat baik, saling peduli, mendukung, dan membantu satu sama lain. Dan yang terakhir ada melaksanakan pendidikan dan pelatihan. Islam mewajibkan umatnya untuk selalu menuntut ilmu. Dalam hal ini, pelatihan K3 merupakan bagian dari menuntut ilmu yang bertujuan untuk memastikan keselamatan di tempat kerja. Rasulullah SAW bersabda, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap muslim. Dengan menjalankan ajaran Islam dalam upaya meningkatkan kesehatan dan keselamatan kerja, umat Islam dapat menjaga kesehatan dan keselamatan kerja. Selain itu, manusia juga dapat menjalankan hari tanpa penuh rintangan dan menjadi produktif. Sebagai seorang muslim, sudah selayaknya kita menjaga kesehatan dan keselamatan diri sendiri dan orang lain. Next slide. Oke, selanjutnya ada promosi kesehatan dan ilmu perilaku. Promosi kesehatan dan ilmu perilaku atau PKIP adalah bagian dari strategi kesehatan masyarakat yang berfokus pada peningkatan atau sesuai dengan namanya yakni promosi kesehatan dan pengurangan faktor risiko yang menyebabkan penyakit. Promosi kesehatan sendiri adalah proses yang memungkinkan untuk meningkatkan kontrol atas dan memperbaiki kesehatan mereka menurut WHO tahun 1986. Promosi kesehatan dalam Islam berperan penting dan merupakan bagian integral dari ajaran agama yang menekankan kewajiban menjaga kesehatan sebagai bentuk ibadah dan tanggung jawab terhadap tubuh yang merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amanah dalam Islam merujuk pada kepercayaan atau tanggung jawab yang diberikan kepada seseorang untuk dipelihara dan dijalankan dengan baik. Islam memberikan landasan moral dan spiritual yang kuat bagi upaya promosi kesehatan, menjadikan kesehatan sebagai bagian integral dari kehidupan yang sejalan dengan tujuan syariah, yaitu menjaga jiwa dan tubuh. Boleh minta tolong di next? Promosi kesehatan memiliki strategi-strategi yang merupakan hasil Konferensi Internasional Promosi Kesehatan tahun 1986, yaitu Ottawa Charter. Strategi tersebut yang pertama adalah advokasi. Advokasi adalah mempromosikan kebijakan yang mendukung kesehatan melalui berbagai saluran untuk meningkatkan kesadaran dan dukungan publik. Dalam Islam, advokasi dapat dihubungkan dengan prinsip amar ma'ruf nahi mungkar, yaitu menyerukan kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Advokasi dalam promosi kesehatan dapat dianggap sebagai amar ma'ruf, yaitu mengajak kepada kebiasaan hidup sehat, dan nahi mungkar, yaitu mencegah perilaku yang merugikan kesehatan, seperti merokok, penggunaan narkoba, dan pola makan tidak sehat. Seperti yang tertulis dalam Al-Quran Surat Ali Imran ayat 104, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung.
Yang kedua, ada pemberdayaan, yaitu meningkatkan kemampuan individu dan komunitas untuk mengontrol faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan mereka. Konsep pemberdayaan sangat sesuai dengan prinsip tanggung jawab individu dalam menjaga kesehatan diri dan sekitarnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kebebasan kepada manusia untuk membuat pilihan, tetapi juga menekankan pentingnya menjaga tubuh untuk dan kesehatan sebagai amanah darinya. Berikut adalah ayat Al-Quran yang mengingatkan tentang pentingnya menjaga diri, yaitu Al-Baqarah ayat 195. Dan infakkanlah hartamu di jalan Allah, dan janganlah kamu jatuhkan diri sendiri ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuat baiklah. Sungguh Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Ayat ini menegaskan bahwa setiap individu bertanggung jawab untuk menjaga kesehatan dan menghindari perilaku yang dapat membahayakan dirinya. Pemberdayaan masyarakat dalam hal kesehatan sesuai dengan ajaran Islam untuk menjaga diri dari kebinasaan dan penyakit. Boleh minta tolong di next. Strategi atau charter yang terakhir adalah mediasi, yaitu memfasilitasi kerjasama antar berbagai sektor untuk mencapai tujuan kesehatan yang lebih baik dan lebih berkelanjutan. Konsep mediasi juga bisa dihubungkan dengan prinsip islah atau rekonsiliasi, yang berfokus pada penciptaan harmoni dan kerjasama antara individu dan kelompok. Umat Islam diajarkan untuk mencari solusi damai dan bekerja sama dalam kebaikan, termasuk dalam bidang kesehatan. Kerjasama antar berbagai pihak dalam promosi kesehatan, seperti antara pemerintah, lembaga masyarakat, dan sektor kesehatan, merupakan bentuk implementasi dari prinsip tolong-menolong dalam kebaikan yang dianjurkan oleh Islam. Mediasi diperlukan untuk menjembatani kepentingan berbagai pihak dan memastikan semua elemen masyarakat mendapatkan manfaat dari kebijakan kesehatan. Bisa minta tolong di next. Baik, selanjutnya terkait upaya penanggulangan penyakit epidemiologi berdasarkan perspektif Islam. Nah, dalam hal ini, Islam sendiri merupakan agama rahmatan lil alamin dan yang dapat memberi jawaban dan solusi dari setiap permasalahan umat, terutama seputar anjuran menghindari penyakit dan larangan untuk menyebarkan penyakit. Bisa di next. Hal ini terlihat pada peristiwa yang pernah dialami oleh Rasulullah SAW, yakni terkait terjangkitnya wabah penyakit di suatu wilayah, di mana Rasulullah mengeluarkan hadis yakni berisi tentang tidaklah seorang muslim tertimpa suatu penyakit dan sejenisnya, melainkan Allah akan menggugurkan bersamanya dosa-dosanya seperti pohon yang menggugurkan daun-daunnya. Hadis riwayat Bukhari. Bisa di next. Berdasarkan apa yang dijelaskan sebelumnya, maka upaya penanggulangan epidemiologi itu sendiri dibagi menjadi tiga macam. Yang pertama ada upaya pencegahan penyakit, di mana sakit sendiri itu merupakan bagian dari sunatullah dan menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan makhluk hidup. Meski penyakit membawa penderitaan dan keterbatasan, ada hikmah yang bisa diambil darinya, seperti kemajuan ilmu kedokteran. Namun, sehat tetap menjadi kondisi yang lebih baik karena memungkinkan seseorang untuk produktif, beribadah dengan maksimal, dan hidup lebih bahagia. Rasulullah bahkan menyebut bahwa nikmat sehat adalah anugerah yang sering dilupakan oleh manusia. Islam mengajarkan banyak prinsip pencegahan penyakit, baik melalui ucapan maupun tindakan. Salah satunya dalam menghindari penyakit itu sendiri adalah dengan meninggalkan wilayah tersebut untuk mencegah penyebaran infeksi. Selain itu, Islam juga mendorong pencegahan melalui pendekatan secara spiritual, seperti doa pagi dan sore, agar senantiasa diberi kesehatan jasmani. Salah satu bentuk ikhtiar yang dianjurkan dalam pencegahan penyakit dapat berupa imunisasi, karena bertujuan untuk memberikan kekebalan tubuh terhadap penyakit berbahaya. Kemudian yang kedua adalah terkait upaya pencegahan penyakit berdasarkan pemikiran tokoh-tokoh Islam. Kita tahu bahwa pemikiran Islam tentang kesehatan berkembang seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan filsafat. Banyak ilmuwan muslim berkontribusi besar dalam berbagai disiplin ilmu, termasuk kedokteran dan kesehatan masyarakat. Beberapa tokoh terkenal meliputi Ibnu Nasi, Ibnu Rus, Al-Biruni, Al-Khawarizmi,
hingga Ar-Razi. Salah satu penemu yang paling dikenal dalam Islam adalah Ar-Razi yang menjadi pelopor dalam pemahaman tentang penyakit menular seperti cacar dan campak. Ar-Razi juga dikenal dalam bidang alergi dan imunologi, menjadi ilmuwan pertama yang menulis seputar alergi asma. Di bidang farmasi sendiri, beliau juga merancang peralatan medis seperti tabung dan mortar serta mengembangkan obat-obatan berbasis merkuri. Kemudian yang terakhir adalah upaya pencegahan penyakit pada penyelenggaraan haji. Nah, setiap tahun sendiri lebih dari 200.000 jemaah haji Indonesia berisiko mengalami masalah kesehatan selama haji. Angka kematian jemaah di Arab Saudi ini bisa mencapai 2,1 sampai 3,2 per 1.000 orang. Nah, lebih tinggi dibandingkan di tanah air. Faktor usia lanjut, penyakit bawaan, risiko penularan penyakit, dan keterbatasan layanan kesehatan menjadi tantangan. Nah, maka dari itu, Kementerian Kesehatan bertanggung jawab atas pembinaan dan pelayanan kesehatan haji bekerjasama dengan berbagai pihak. Layanan kesehatan haji meliputi upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, baik di tanah air, embarkasi, perjalanan, maupun di Arab Saudi. Nah, ibadah haji sendiri sebagai rukun Islam kelima menuntut pelayanan kesehatan yang adil, profesional, dan akuntabel. Pelayanan ini juga mendukung pembangunan kesehatan nasional dengan prinsip kemanusiaan, pemberdayaan, dan kemandirian, serta kebijakan kesehatan haji mempertimbangkan aspek agama untuk memastikan solusi terbaik bagi para jemaah dan masyarakat luas. Bisa di next? Baik, selanjutnya kependudukan dalam upaya peningkatan kesehatan masyarakat berdasarkan perspektif Islam. Kependudukan adalah hal yang berkaitan dengan jumlah struktur, umur, jenis kelamin, agama, kelahiran, perkawinan, kehamilan, kematian, persebaran mobilitas, dan kualitas, serta ketahanannya yang menyangkut politik, ekonomi, sosial, dan budaya dalam suatu wilayah. Kependudukan atau demografi adalah ilmu yang mempelajari dinamika kependudukan manusia. Jumlah penduduk di suatu wilayah tidaklah tetap, namun akan selalu berubah. Dalam perspektif Islam, kependudukan merupakan salah satu aspek yang sangat diperhatikan dikarenakan menyangkut manusia yang pada dasarnya diturunkan ke bumi sebagai khalifah ataupun pemimpin. Manusia dituntut untuk menaati dan menjaga keseimbangan antara manusia dengan alam, baik kebutuhan pangan atau sumber daya alam yang tersedia di muka bumi, sesuai firman Allah dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 95. Next slide. Terdapat aspek-aspek masyarakat yang mempengaruhi pola kependudukan di suatu wilayah. Di antaranya aspek kependudukan tersebut yakni yang pertama ada pernikahan. Pernikahan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup berkeluarga. Menikah merupakan perbuatan yang mulia sesuai dengan sabda Rasulullah. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, telah bersabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang artinya, barang siapa menikah maka ia telah melengkapi separuh dari agamanya, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah dalam memelihara yang separuhnya lagi. Yang kedua ada perceraian. Perceraian yakni melepas ikatan perkawinan dengan mengucapkan lafaz talak atau yang semacam dengannya. Dalam Islam, Allah tidak melarang perceraian, tetapi Allah membencinya. Hal ini sesuai hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Abu Daud, yang artinya perbuatan halal tetapi paling dibenci Allah adalah talak. Yang ketiga, kelahiran. Kelahiran merupakan lahirnya bayi dari rahim perempuan dengan tanda-tanda kehidupan seperti bernafas, denyut jantung, dan menangis. Kelahiran memberikan dampak dalam kependudukan, tetapi setiap kelahiran harus disyukuri seperti firman Allah dalam Quran Surat Al-Hijr ayat 53. Yang keempat ada kematian. Kematian merupakan hilangnya seluruh tanda-tanda kehidupan secara permanen yang terjadi sewaktu-waktu. Kematian adalah suatu kepastian yang tidak dapat kita hindari, seperti dalam firman Allah dalam Quran Surat Al-Ankabut ayat 57. Yang selanjutnya ada perpindahan. Migrasi atau perpindahan penduduk dari suatu daerah ke daerah lainnya yang bersifat menetap ataupun sementara. Dalam bahasa Arab, migrasi atau perpindahan disebut juga dengan hijrah. Hijrah sebagai bentuk menyelamatkan jiwa dan sebagai bentuk rukhsah dari Allah Subhanahu wa taala sesuai sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang artinya orang yang hijrah adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Next slide.
upaya yang dilakukan umat Islam untuk mencegah terjadinya peningkatan ataupun pelonjakan penduduk dalam upaya kesehatan masyarakat, diantaranya yakni menggunakan alat kontrasepsi. Hukum menggunakan alat kontrasepsi dalam Islam mubah yang didasari adanya azal pada zaman Rasulullah, seperti hadis Nabi yang artinya dari Jabir ia berkata, kita melakukan azal pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian hal itu sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi beliau tidak melarang kami. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, dengan larangan bergonta-ganti pasangan. Dari Jabir, ia berkata, kita melakukan, maaf, yang kedua, larangan bergonta-ganti pasangan. Larangan bergonta-ganti pasangan ini juga dapat mengubah dalam proses kependudukan. Selain dalam proses kependudukan, larangan untuk bergonta-ganti pasangan ini juga dapat meminimalisir adanya penyakit seksual menular seperti firman Allah dalam Quran Surat Al-Isra ayat 32. Yang ketiga, mencegah pernikahan dini. Pernikahan dini melibatkan pasangan di bawah usia 18 tahun ataupun menempuh pendidikan menengah. Dalam pernikahan diperlukan fisik, mental, dan finansial yang mencakupi agar rumah tangga yang kita bina bisa sejahtera dan penuh dengan cinta sesuai firman Allah dalam Quran Surat Ar-Rum ayat 21. Next slide. Baik, selanjutnya yaitu peran administrasi dan kebijakan kesehatan berwawasan Islam terhadap upaya peningkatan kesehatan masyarakat. Kesehatan merupakan bagian dari hak asasi manusia dan merupakan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dengan adanya landasan hukum yang jelas ini, pelaksanaan upaya kesehatan harus senantiasa berpijak pada hukum-hukum yang berlaku yang mengedepankan aspek non-diskriminatif, partisipatif, perlindungan, dan berkelanjutan demi tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Hal ini karena kesehatan merupakan komponen yang sangat penting bagi manusia dan sering dianggap bahwa kesehatan adalah segala-galanya. Dalam Islam, kesehatan dianggap sebagai salah satu nikmat terbesar dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, menjaga kesehatan adalah kewajiban bagi setiap manusia. Next slide. Berikut merupakan hadis yang memperjelas kedudukan kesehatan dalam kehidupan manusia dari Ubaidillah bin Nisan al-Anshori dari Nabi SAW yang bersabda, barang siapa di antara kalian mendapatkan rasa aman di rumahnya, baik pada diri, keluarga, hingga masyarakat, diberikan kesehatan badan dan memiliki makanan pokok pada hari itu di rumahnya, maka seakan-akan dunia telah terkumpul pada dirinya. Hadis riwayat Tirmizi. Next. Kemudian, konsep administrasi dan kebijakan kesehatan secara umum dalam perspektif Islam. Administrasi dan kebijakan kesehatan memainkan peran yang sangat krusial dalam pemecahan permasalahan kesehatan di masyarakat. Masalah kesehatan di Indonesia umumnya disebabkan oleh rendahnya kemampuan sosial ekonomi yang mengakibatkan ketidakmampuan dan ketidaktahuan dalam berbagai hal, khususnya dalam memelihara kesehatan dirinya sendiri. Apabila keadaan ini dibiarkan secara terus-menerus akan mengakibatkan peningkatan masalah ke skala yang lebih tinggi, yaitu keluarga hingga lingkup masyarakat luas. Permasalahan yang timbul tentunya akan memberikan korelasi dampak yang besar terhadap tingkat kesejahteraan dan kesehatan di suatu negara. Dalam Islam, sangat melarang kaumnya yang tidak mau memelihara nikmat yang telah diberikan oleh Sang Pencipta, seperti firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 195. Next slide. Yang berbunyi, dan infakkanlah hartamu di jalan Allah, dan janganlah kamu jatuhkan diri sendiri ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuat baiklah, sungguh Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Nah, administrasi kesehatan dan kebijakan kesehatan hadir dalam upaya untuk mengorganisir pelayanan kesehatan baik sesuai dengan kaidah-kaidah kesehatan yang berlaku, baik ditinjau dari segi kepentingan masyarakat maupun seluruh tenaga kesehatan. Hal ini menimbang dan mengingat bahwa segala upaya kesehatan masyarakat harus dilaksanakan secara komprehensif, yaitu melalui upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Islam menjelaskan bahwa kesehatan memiliki kedudukan yang sejajar dengan kebutuhan pangan, yang mana apabila tidak terpenuhi, maka akan mendatangkan dohor atau kemudaratan. Pelayanan kesehatan merupakan suatu aspek yang sudah melekat terhadap terwujudnya suatu kesehatan masyarakat. Pemberian layanan kesehatan sendiri pada dasarnya telah dilaksanakan sejak masa pemerintahan Islam yang dibuktikan dengan berbagai fakta historis. Next slide.
Kemudian, implementasi administrasi dan kebijakan kesehatan dalam upaya peningkatan kesehatan masyarakat. Nah, implementasi konsep administrasi dan kebijakan kesehatan dalam mewujudkan kesehatan masyarakat seutuhnya melibatkan korelasi yang komprehensif antar berbagai aspek. Hal ini dimaksudkan bahwa upaya yang diberikan tidak hanya terbatas pada pemberian pelayanan kesehatan saja, melainkan mencakup aspek yang holistik dengan melibatkan integritas dan moralitas dalam memberikan layanan kesehatan, pendidikan dan edukasi kesehatan, partisipasi masyarakat dalam pencegahan penyakit, standarisasi pelayanan kesehatan, hingga korelasi antar lembaga. Adapun langkah-langkah atau pendekatan yang dapat diambil dalam upaya meningkatkan kesehatan masyarakat adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah pengelolaan sumber daya. Sumber daya merupakan aspek yang sangat penting dalam pelaksanaan upaya kesehatan karena merupakan faktor penunjang atau sebagai sebuah input dalam melaksanakan proses upaya kesehatan. Sumber daya yang terdapat dalam administrasi dan kebijakan kesehatan terdiri dari man, money, method, market, dan time. Untuk pelayanan kesehatan dapat berjalan secara efektif karena dengan terciptanya tenaga kesehatan yang mumpuni dan kompeten dan dalam bidangnya dapat berkorelasi dengan terciptanya komunikasi yang efektif sehingga berpengaruh terhadap terjadinya perubahan perilaku. Selain itu, pemenuhan terhadap fasilitas kesehatan juga berpengaruh terhadap berjalannya upaya kesehatan. Apabila lingkungan fisik terjaga dan dijaga kesehatan dalam kebersihannya, maka pasien atau masyarakat yang berkunjung akan mendapatkan kesehatan secara nyata dan bukan sebaliknya. Kemudian yang kedua ada perencanaan program kesehatan. Perencanaan program kesehatan harus dilaksanakan secara terstruktur dan disesuaikan dengan kebutuhan kesehatan di suatu wilayah tertentu. Kemudian yang ketiga adalah pengaturan kebijakan. Pengaturan kebijakan di sini merujuk pada kebijakan kesehatan yang efektif dalam menanggulangi permasalahan kesehatan yang terjadi di masyarakat. Hal ini mewujudkan upaya advokasi. Hal ini memerlukan upaya advokasi agar tercipta kesadaran dan dukungan publik. Kemudian yang keempat adalah pemberdayaan masyarakat, yang mana program kesehatan akan memberikan dampak yang optimal apabila tercipta keterpaduan antara pemberi kebijakan program dengan pelaksana program. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya, masyarakat harus senantiasa dilibatkan melalui kolaborasi yang efektif. Next slide. Baik, berdasarkan pembahasan yang telah kelompok kami sampaikan, dapat disimpulkan bahwa Islam pada hakikatnya adalah agama pembangunan yang mengatur tata hidup dan kehidupan manusia dalam hubungan dengan Allah, dengan sesama manusia, dan alam semesta menuju kebahagiaan dan kesejahteraan hidup lahir batin dan dunia akhirat. Sebagai agama yang sempurna, Islam mengatur semua aspek kehidupan, salah satunya kesehatan. Kesehatan masyarakat menjadi hal yang penting untuk membangun masyarakat yang kuat dan sehat, yang tentunya akan bermanfaat bagi manusia dan lingkungan sekitarnya. Manusia sebagai khalifah fil ard atau wakil Allah di bumi sudah seharusnya senantiasa menegakkan kesehatan. Islam sebagai ajaran paripurna telah mempunyai prinsip-prinsip kesehatan masyarakat yang tentunya tetap berpegang teguh terhadap Al-Quran dan hadis. Nilai dasar kesehatan masyarakat dalam upaya meningkatkan kesehatan masyarakat meliputi kesehatan lingkungan, pemenuhan gizi, peningkatan kesehatan dan keselamatan kerja, promosi kesehatan, penanggulangan penyakit epidemiologi, kependudukan, dan juga administrasi kebijakan kesehatan. Dengan mempelajari dan menerapkan aspek kesehatan masyarakat secara kafah ataupun secara lengkap, dan menjadikan agama Islam sebagai pondasi hukum dalam pelaksanaannya, maka akan tercapai tujuan kesehatan masyarakat yang sejahtera. Next slide. Nah, berdasarkan pembahasan dan kesimpulan yang kelompok kami sampaikan, dapat kita berikan saran yang kelompok kami diskusikan di antaranya. Yang pertama, menelaah lebih lanjut terkait ajaran dan hukum Islam secara menyeluruh. Yang kedua, mendorong seluruh masyarakat muslim untuk berperan aktif dalam menjadi ilmu agama dan mengimplementasikan kesehatan masyarakat. Yang ketiga, mendorong institusi agama dan kesehatan untuk saling bekerja sama dalam upaya meningkatkan kecerdasan masyarakat sehingga tercipta kesehatan masyarakat yang komprehensif. Sekian pembahasan dari kelompok kami serahkan ke moderator Aina. Baik, berikut adalah beberapa referensi atau daftar pustaka yang kami gunakan dalam penulisan makalah ini.
Baik, terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Semoga apa yang kelompok kami sampaikan bisa menjadi bahan belajar baru untuk menambah pengetahuan baru mengenai ajaran Islam dalam upaya meningkatkan kesehatan masyarakat. Sekian dari kami, mohon maaf bila ada salah kata maupun perbuatan. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.